Halo, selamat datang lagi di G2M Podcast. Nah, hari ini kita scenery ada beda, ada di sofa karena kita akan cover topik yang actually lagi sering diomongin, yaitu adalah mental health. Dan kita juga ada Pastor Kevin, ada Neta juga, bersama saya Denny di G2M Podcast. So, without further ado, Neta, dengar-dengar you have many questions nih tentang mental health nih. Ayo, apa aja? Yeah, you are the one that got us started on this topic today. Sebenarnya kita udah pulang. Coba kan saya interested aja. Mental health itu gak sih, Pastor? Jadi tuh anak-anak muda sekarang kayak lagi concern banget tentang mental health. Nah terus kayak beberapa dari mereka juga jadi lebih peduli sih sama tentang kesehatan mentalnya mereka. Sebenarnya tuh mau nanya sih, ketika kesehatan mental seseorang itu berhubungan gak sih sama, sebagai pemuda Kristen ya, berhubungan gak sih sama imannya mereka? Okay. Before kita jawab itu, we have to explain why. Kenapa mental health menjadi lebih lebih common ya dibicarakan. Firstly, I think we are becoming more and more aware. Karena lebih banyak informasi, lebih banyak ilmu, knowledge, and also because the world is always talking about jaga diri kan. So because of that, tidak berarti dulunya kita nggak ada mental health, cuma nggak ngomongin, nggak ada platform untuk sharing. Jadi kalau kita ada problem, kita proses sendiri. In a way, it's a good thing. Jadi tidak di hype. Sekarang quite hype because semua orang tahu. Hype as in semua orang tahu. So I think because the society that we are in sudah begitu open tentang mental health mereka. The danger is semua orang mau ada atau tidak ada masalah mental, mereka suka ngomongin. Kemudian what I heard recently from one of my friend, it almost feels like kalau kamu mau lebih keren, mau lebih cool, kamu harusnya ada mental health problem. Artinya, kamu ada, aku juga ada. So a lot of things are like trend. There's one season, right? The trend is introvert lebih keren. Karena dulunya extrovert lebih celebrated kan, lebih ya. Jadi sekarang, kamu introvert, aku juga introvert. Sebenarnya aku introvert. So I think masalahnya is that mental health problem is real. Tetapi karena kita mau di-accepted by orang lain in a community, kita juga think that we should have mental health problem. Kalau enggak, kita enggak diterima. So we have to understand that it is not cool. It is not something that is cool untuk kita pikir kita sendiri dan mental health. Karena if that is the problem, orang yang benar-benar ada mental health tidak dapat bantuan. So if I'm really suffering from mental health issue, tapi everyone also say they have mental health issue, tapi sebenarnya bukan semua orang yang ada problem, cuma satu atau dua. So I think kita harus matang, have to be very mature to understand. We shouldn't make this as trendy. Make it viral post or trendy post. Enggak seharusnya gitu ya. Supaya yang perlu bantuan dapat bantuan when they seek help. So how do we relate this dengan iman? In a lot of ways, mental health could be something that, what is the thing yang cause mental health untuk mereka? Mungkin sometimes people nunggu jawaban untuk terlalu lama, tapi nggak ada jawabannya. Jadi mental health-nya jadi terlalu stres. Mungkin pekerjaan, mungkin kuliah, studi mereka. So we have to recognize kalau itu yang masalah. Okay, misalnya burnout. Dari waktu saya anak muda, nggak ada soalnya burnout dong. You either tired, go home, sleep, come back. Sekarang ada burnout.
But we have to understand burnoutnya datang dari mana. Same as mental health, the real problem datangnya dari mana. Jadi that issue, if we cannot recognize the issue, kita nggak bisa bantu untuk solve the problem. It cannot just be, okay, mental health problem, pulang ke rumah baca Mazmur 23, problem solved. Bukan. Because there must be a cause. What is the real problem? So I think yang benar-benar susah is to find out the real cause of the problem, kerana not everyone is willing to ngomong tentang actually I got mental health issue because I was disappointed by somebody. Tapi we still love that person. Kita juga respect that person. Jadi I don't want to say it's my father that disappoint me, or my mom that disappoint me, or my school, or my best friend. Jadi kalau mereka nggak bisa ngomong what is the root cause of the problem, kita nggak dapat solutionnya. Jadi kita cuma bisa buat ini. Tapi iya kita lakukan semuanya. Tapi the problem is still there. Like you are scared to disappoint somebody. So if you were to ask me, people become very sensitive tentang diri mereka. Mereka lebih ketahui diri mereka berbanding dengan generasi saya yang langsung tidak tahu. Good and bad. Sekarang juga good and bad. Mungkin keterlaluan tahu diri sendiri, which is okay. Tapi to have someone that you can trust, someone that you can talk to, supaya kita bisa ngomongin benar-benar what is the real cause of my problem. Maybe some people it's just caused by disappointment. But it's very hard for me to say, kamu yang disappoint aku gitu. Susah kan? So it takes a long time to come to that place where they can admit this is the real problem. So I think once we recognize that problem, whether we are praying for them, we are walking with them, journey dengan mereka, berjalan sama mereka. So then slowly, as we pray, they will come out of that problem. Tapi yang chronic issue is that we have to, after we know that di dalam pastoral care, all that we talk about so far itu pastoral care kan. Once we recognize that even if pastoral care is not deep enough to help the person, jadi the person must seek professional help. Dulunya, we make fun of mental health, kita doain aja, okay pulang. If it's not a real problem, it will be okay. But kalau benar-benar mental health that is affecting, maybe they hear voices atau they're not stable, jadi itu menjangkau lebih dari apa yang kita bisa lakukan dari pastoral counseling. Karena kalau kayak tentang pastoral counseling gitu, Pastor, kayak apa ya? Kayak tadi Pastor bilang, kebanyakan orang pasti kan menanggapinya dengan kayak, ya udah berdoa aja terus selesai. Terus kayak misalnya, ya udah baca Alkitab pulang, penyembahan, berdoa selesai. Ya sebenarnya nggak salah, cuma kan kayak ada beberapa orang yang butuh kayak lebih ke perhatian khusus gitu untuk jiwanya gitu. That is why the matching is very important kan. Kalau saya ada masalah, saya harus cari pemimpin yang benar-benar tahu gimana. Kalau mungkin saya nggak ada masalah, kita ngomong sama pemimpin yang tahu, ya udah sih, saya memang nggak ada masalahnya. Kalau saya benar-benar ada masalah, tetapi saya cari pemimpin yang nggak tahu gimana untuk bantuin saya, jadi cara mereka doain aja pulang. So matchingnya juga penting. Jadi kalau benar-benar yang audience kita yang dengar podcast ini hari ini, kamu tahu kamu benar-benar you need help, you need someone to talk to, you need someone to hear you. Jadi kamu harus cariin orang yang kamu percayai, so that you can tell them what is exactly the problem that you are facing. Kalau enggak, it will come to nothing. So
kalau kita sebagai pemimpin di gereja, kita juga harus careful ya. Karena maybe out of 10, I don't know, maybe 4 orang benar-benar ada mental health issue. Sama just discourage. Kalau cuma discourage karena satu masalah, ya udah sih finish. Itu bukan mental health, itu cuma I'm disappointed, something didn't happen. Tetapi yang benar-benar kamu tahu, it's already a prolonged problem, prolonged issue, dan masalahnya dari satu ke satu nggak bisa diberesin, nggak bisa di-solve. Then you really need to talk to somebody. Because pastoral care is very different. Pastoral care, istilahnya, artinya kita bisa give opinion dan juga give you steps that you can take. Professional counseling cannot give you step, cuma can ask you question. So that's the difference between counseling and pastoral counseling. Dan kemudiannya professional help. And I think sebagai pemimpin gereja, we have to be honest with ourselves. Kalau kita tahu kita nggak bisa bantu jemaat atau anak muda atau siapa aja yang kita ngomongin, kita harus cari professional help. Because kalau saya tahu, I'm not professional psychiatrist or therapist. So if I try to help church member, kalau saya tahu already beyond my ability, I think, you know what, that's what I can do for you, but I really think the next step kamu harus cari dokter. I think that's important ya. Rather than, ya udah, kamu ada masalah, kamu aja problemnya gitu. Is that okay? It's okay. Yeah. Cuma iya betul. Karena sebenarnya benar kata Pastor Bill tadi, soalnya tuh iya banyak gereja yang udah mereka cuma ngasih solusi, ya udah tinggal berdoa dan lain sebagainya, kayak jarang lah menyarankan atau lebih peduli sama mereka. Cuma ini Pastor yang mau Neta tanya juga. Selain memang kita harus berdoa dan selain memang kita harus lebih dekat sama Tuhan, menurut Pastor Kevin apa sih yang buat jiwa kita lebih sehat secara Kristen bukan selain berdoa? Cara lainnya, ya sebenarnya selain berdoa sih, tapi berdoa ya emang lah yang paling utama. Cuma apa sih cara lainnya untuk menyehatkan jiwa kita? Apakah modal jiwa yang sehat di Alkitab di mana? Amsal? Ya. Amsal mana? Yang apa? No. I think kalau kita mau tahu model jiwa yang sehat, kita harus balik ke Kejadian. Iya. Ya, waktu Tuhan ciptakan Eden kan, Garden of Eden. Jadi model untuk jiwa yang sehat waktu Adam and Eve dicipta Tuhan, hari ke-6 kan, hari ke-7 Sabat. Jadi mereka rehat. Okay. Kemudian waktu setelah itu juga ada Kejadian pasal 2 yang Adam dikasih kerja untuk menamakan hewan-hewan semuanya kan. Itu kerja dia. Tetapi waktu di Garden of Eden, dia bukan cuma kerja dia itu. Dia juga dia juga berjalan sama Tuhan karena Tuhan datang kan di Garden of Eden. So satu jiwa yang sehat sama kemudian Tuhan lihat Adam nih lonely, dia buatnya Hawa. So untuk ada jiwa yang sehat, ini modelnya. Nomor 1, kita harus rehat, harus ada sabatnya dulu. Kemudian ada kerjanya. Kemudian ada perhubungannya. It's not like ini dulu atau ini, enggak. Karena Tuhan berjalan sama Adam di dalam Garden of Eden. God walk with him, right? And Tuhan tanya, misalnya lah, gimana nama hewan-hewannya, udah beres? Udah selesai? Belum lagi, ada lagi burung, belum. Jadi ada perhubungannya dia dengan Tuhan. Kemudian ada juga kerja dia untuk menjaga Garden of Eden. So untuk modal hidup yang sehat, to me, I think it's very important. Number 1 is rest. Rest artinya bukannya santai, nggak buat apa-apa. Harus ada waktu kita dekat sama Tuhan. Tetapi after that ada perhubungan yang intim dengan Tuhan dan juga ada pekerjaan yang penting
demi Tuhan. So it is not like perhubungan dengan Tuhan lebih penting atau pekerjaan dengan Tuhan lebih penting. Enggak. Dua-duanya it's a model. Karena Kejadian pasal 1 sampai 2 itu sebelum dosa kan? Ya. Dosa pasal 3. Artinya this is the model of the ideal life. Saya berjalan sama Tuhan, saya doa, saya baca Alkitab, saya menyembah Tuhan. Tetapi aku juga ada kerjanya. Iya. So I think sometimes kalau kita cuma buat satu dan abaikan yang satu, that's where we get into trouble. Jadi nggak balance lagi. Aku cuma doa, cuma baca Alkitab, tapi nggak ada pelanannya, nggak sehat. Yeah. Oh, aku cuma pelayanan, like buat setiap minggu, buat ini, buat itu. Tetapi Monday, Tuesday, Wednesday kan, nggak baca Alkitab, nggak dekati Tuhan. That's the problem. Yeah. So I think untuk ada model hidup yang jiwa yang sehat, istirahat, sabat, dekat dengan Tuhan, dan bekerja dengan Tuhan. To me, that is a healthy model. Okay? Okay. Sabbath, kerja. kerja. So it's bahasa Inggris, rest, work with God, walk with God. So it's W, work and walk. Yeah. Menjadi. Work and Yeah. walk. Oh, iya, Yeah. oke. So I hope if you are listening to our podcast today, wherever you are, mungkin macet, kamu ada perwahyuan yang baru tentang jiwa yang sehat, bahwa hidup yang sehat bukan hanya hidup yang baca Alkitab dan berdoa, penting, tapi juga ada kerjanya dengan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, kita harus bisa aplikasikan di dalam hidup kita, dengan diri kita sendiri, dan juga dengan orang di sekeliling kita. So I hope you have been blessed by this episode of our podcast that we try untuk define mental health the best we can. So over to you, Danny. Over to me? Yeah. Over to Neta. Any more questions, Neta? No. Lebih dari cukup. Jawabannya dari cukup. udah langsung ngerangkup semua. Udah kayak Jawabannya apa tadi? 3 lagi, Neta? Apa lagi? rest, work, and walk. Yeah. So, mari kita semua yang viewers hari ini, kita balik lagi ke Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan. Kita juga jangan lupa untuk kerja, bukan untuk Tuhan aja, tapi bersama Tuhan. Ya. Di gereja, di lingkungan kita semua, di keluarga kita, itu semua. Biarkanlah hidup kita itu di tengah-tengahnya adalah Tuhan. Amen. Amen? Ya. Amen. Amen. Oke, itulah untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. God bless you. I will see you again. Bye-bye and God bless. Bye.